Assalamualaikum. Di sini saya ingin mencoba menyampaikan materi tentang laju reaksi ya. Oke, dalam laju reaksi kita dikenalkan di bidang fisika dan di bidang kimia ya. Untuk di bidang fisika kita mengenal kecepatan ya atau velocity yang biasa disingkat dengan V. Ya, ini panjang jarak yang ditempuh yang biasa kita kenal dengan simbol S. Persatuan waktu ya dirumuskan sebagai V sama dengan S per T ya. Kemudian di bidang kimia kita mengenal juga laju reaksi ya atau biasa kenal dengan simbolnya R, rate of reaction. Yakni banyaknya reaktan yang berkurang atau produk yang bertambah per satuan waktu ya. Oke. Kemudian dalam macam reaksi kimia berdasarkan kecepatannya ya. Ini ada yang pertama ada cepat, reaksi cepat, kemudian agak lambat, dan yang ketiga lambat. Nah, di reaksi kimia yang cepat di sini, ini hasil reaksi segera dapat terlihat ya. Misalnya, campuran larutan perak nitrat dengan larutan natrium klorida segera menghasilkan endapan perak klorida di sini ya, yang berwarna putih. Ya ini reaksi cepat. Kemudian yang kedua itu adalah reaksi agak lambat ya. Jadi hasil reaksinya terlihat setelah beberapa hari. Misal peragian tape di sini ya, atau karbohidrat menghasilkan alkohol ragi di sini. Nah, ini merupakan reaksi agak lambat. Kemudian yang ketiga yakni reaksi lambat, di mana hasil reaksi terlihat setelah beberapa bulan ya atau tahun. Misalnya perkaratan besi ya, besi teroksidasi menjadi karat besi ya. Ini merupakan reaksi kimia yang lambat. Oke. Kemudian untuk laju reaksi itu sangat bervariasi ya, karena kita kenal juga untuk satuan waktu berjalannya reaksi itu bisa milidetik, detik, menit, sampai triliun tahun ya. Memang untuk satuannya bervariasi. Seperti ledakan ini ya. Ini dalam ledakan sesuai dengan gambar ini ya. Ini satuan waktunya milisecond sampai second ya di sini. Sangat cepat. Ini merupakan yang sangat cepat. Kemudian ada lagi ya untuk proses yang membutuhkan waktu lama seperti pengkaratan besi ya, yang butuh waktu minggu, bulan atau tahun, maupun peluruan radioaktif ya. Itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Ya seperti juga kasus penuaan manusia ya, dalam hitungan tahun seperti kita lihat untuk artis ada legenda Raditya di sini. Ini pada usia 46 tahun seperti ini. Nah, ini masih muda. Tahun 71, tahun 80, 85, 89, 92, 97 ya ini. Ini kan berbeda ya wajahnya. Ya, semakin bertambahnya usia maka semakin ada proses penuaan ya. Begitu juga pada tadi pengkaratan besi. Kemudian peluruan radioaktif itu reaksinya memang butuh waktu yang lama ya. Oke, lanjut. Untuk laju reaksi di sini ya ini banyaknya konsentrasi reaktan yang berkurang atau banyaknya konsentrasi produk yang bertambah per satuan waktu ya. Jadi untuk reaksi secara umum itu kan ada reaktan menjadi produk ya, atau A menjadi B ya. Nah, untuk laju reaksi itu R ya, dirumuskan sebagai
Ra ya, laju reaksi reaktan itu adalah sama dengan min konsentrasi A per T ya, atau laju reaksi B atau RB sama dengan plus konsentrasi B per T, atau secara umum kurang plus minus delta C per T ya. Kita kenal kalau positif itu adalah bertambahnya produk, kemudian untuk negatif berkurangnya reaktan, C itu konsentrasi, dan delta itu konsentrasi akhir min konsentrasi awal ya. Oke, lanjut. Pada reaksi A menjadi B ya, A reaktan itu makin lama makin berkurang. Kemudian B produk itu makin lama makin banyak ya. Nah, proses tersebut digambarkan pada grafik antara ini C di ordinat ya, konsentrasi terhadap waktu T di absis. Nah, kita bisa melihat untuk shift dari A ya, ini konsentrasi A di sini semakin beriringnya waktu maka semakin menurun ya, makin berkurang. Kemudian B di sini sebagai produk maka makin lama beriringnya waktu semakin banyak di sini ya. Ini untuk karakter ini reaksi. Oke, lanjut. Misal di sini ada contoh soal ya. Ini dalam ruang tertutup terdapat 8 molar gas amonia ya, yang terdisosiasi atau terurai menjadi gas-gas nitrogen dan hidrogen. Nah, setelah 3 menit sebanyak 2 molar amonia yang terurai ya. Proses dapat dituliskan seperti reaksi berikut ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan laju reaksi peruraian amonia. Kemudian yang kedua, B, laju reaksi pembentukan nitrogen dan hidrogen. Kemudian perbandingan laju reaksi amonia, nitrogen, dan hidrogen. Oke. Oke. Dijawab ya di sini untuk pada menit ketiga, yakni kita bisa tuliskan kembali 2NH3 ya, terurai menjadi nitrogen plus hidrogen ya. Mula-mula memang ini 8 ya. Kemudian yang terurai di sini karena pertanyaannya itu adalah setelah 3 menit sebanyak 2 molar ya. 2 molar, berarti di sini 2, ini 1, ini 3. Sisanya 6 ya. 3 di sini. Sehingga pada menit ketiga amonia yang terurai itu 2 molar di sini ya. Kemudian dari reaksi nitrogen yang terbentuk ya ini ya, setengah kali 2 molar sama dengan 1 molaritas. Kemudian hidrogen yang terbentuk ini 3 per 2 kali 2 ya, sama dengan 3 molar. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama ya, laju reaksi peruraian amonia atau RNH3 ya sama dengan berapa? Ya, ini konsentrasi bagi waktu 2 per 3 menit ya, molar per menit itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua B, laju reaksi pembentuk nitrogen atau R nitrogen sama dengan ini kan 1 ya, 1 per 3 menit, M per menit ya, molar per menit sini. Untuk hidrogen juga atau RH2 sama dengan ini 3 yang terbentuk 3 per 3 molar per menit ya. Perbandingannya untuk jawaban C, perbandingan laju reaksi amonia
dibandingkan dengan laju reaksi nitrogen dan hidrogen, ya ini bisa kita lihat untuk amonia 2/3, kemudian nitrogennya 1/3, dan untuk hidrogennya 3/3. Jadi 2:1:3 ini sama ya dengan perbandingan koefisien dari reaksi ini. Lanjut ya. Perhatikan dua percobaan berikut ini ya. Ini percobaan yang pertama, yakni peruraian dinitrogen pentaoksida atau N2O5 menjadi nitrogen oksida atau N2 ya plus oksigen ya. Dilakukan variasi 3 macam konsentrasi N2O5 ya atau dinitrogen pentaoksida dan amatilah laju reaksinya. Hasilnya untuk variasi yang pertama itu untuk konsentrasi N2O5-nya 0,2, maka laju reaksinya 0,7 kali 10⁻⁴ mol per liter second ya di sini. Kemudian variasi yang kedua untuk N2O5-nya konsentrasi 0,4, laju reaksinya 1,4 kali 10⁻⁴. Dan variasi yang ketiga N2O5-nya konsentrasinya 0,8 dan laju reaksinya 2,8 kali 10⁻⁴ di sini ya. Dari membandingkan data 2 terhadap 1 ya, maka diperoleh yang pertama perbandingan konsentrasi N2O5 ya, 2 di sini kan 0,4 dibagi konsentrasi dari N2O5 pada konsentrasi yang variasi 1 ya, 0,4 bagi 0,2 sama dengan 2. Nah, kemudian perbandingan laju reaksi R2 per R1 ini kan 1,4 ya kali 10⁻⁴ per 0,7 kali 10⁻⁴ sama dengan 2. Nah, di sini untuk laju reaksinya untuk konsentrasi N2O5, persamaan laju reaksinya R sama dengan K konsentrasi N2O5 ya di sini. Untuk persamaan laju reaksi peruraian dinitrogen pentaoksida. Kemudian peruraian yang kedua untuk nitrogen oksida ya menjadi 2NO plus oksigen di sini ya. Diperoleh data ini kita variasi seperti tadi. Nitrogen oksidanya di sini 0,2, laju reaksinya 7,5 kali 10⁻⁵. Kemudian variasi yang kedua 0,4, laju reaksinya 3 kali 10⁻². Variasi yang ketiga 0,8, laju reaksinya 12 kali 10⁻². Nah, hasil perbandingan data 2 terhadap data 1 di sini untuk konsentrasi ya 0,4 per 0,2 sama dengan 2 ya. Untuk laju reaksi di sini 3 kali 10⁻² per 7,5 kali 10⁻³ sama dengan 4 ya. Untuk R itu kan ekuivalen dengan konsentrasi nitrogen oksida kuadrat ya, atau dari koefisien. Nah, persamaan laju peruraian NO2 itu R sama dengan K NO2 kuadrat di sini ya. Nah, kesimpulan dari dua peruraian tadi ya, jadi bilangan pangkat konsentrasi ya pada persamaan laju reaksi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaktan ya, karena memang perumusan laju reaksi diperoleh dari percobaan gitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk order reaksi ya, kita lihat dari reaksi berikut ya. A plus B menjadi C ya. Di sini ada R, laju reaksi sama dengan K, konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Di sini X dan Y disebut order reaksi ya. Dimana X adalah order reaksi terhadap zat A ya. Dan Y order reaksi terhadap zat B.
Jadi X plus Y itu merupakan order reaksi total ya. Dan K itu sama dengan tetapan laju reaksi yang mempunyai satuan tergantung dari besarnya order reaksi ya. Jadi untuk catatan di sini, cara memperoleh X dan Y dari reaksi di atas itu kita bisa membandingkan dua data yang konsentrasi B-nya sama ya, sehingga diperoleh nilai X. Kemudian membandingkan dua data yang konsentrasi A sama, sehingga diperoleh nilai Y. Oke. Kita bisa melihat untuk reaksi tadi ya, untuk contoh seperti ini dari reaksi berikut 2A plus B2 ya menjadi 2AB ya, ini koefisien. Diperoleh data percobaan untuk konsentrasi A, ini konsentrasi B dalam mol per liter, kemudian ini laju reaksinya mol per liter second. Ini untuk data area 1, ini 2, ini data 3 ya. Jadi untuk data 1 ini 0,5, konsentrasinya 0,5, ini laju reaksinya 1,6, 10 pangkat min 3. Data yang kedua 0,5, B konsentrasi B nya 10, 1 ya, dan laju reaksinya 3,2 kali 10 pangkat min 3. Ini 1, 3,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan laju reaksinya, kemudian order reaksi ya terhadap A, B, dan totalnya. Dan yang C, pertanyaannya nilai dan satuan dari K ya. Nah, misal persamaan reaksinya itu ini ya, R, K, konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y ya. Dari data tadi ya, data 2 ya, kita bandingkan data 2 dengan data 1 ya tadi ya. Sehingga untuk laju reaksi R2 per R1 sama dengan, kita bisa tuliskan reaksinya seperti ini untuk data 2 ya, kali A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Sehingga di data 2 tadi 3,2 kali 10 pangkat min 3 ya. Kemudian untuk R1 1,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan nilai K, konsentrasinya itu untuk data 2 0,5 pangkat X kali 1 pangkat Y per K 0,5 pangkat X kali 0,5 pangkat Y ya, sama dengan ini 2 ya, 2. Kemudian di sini sama sehingga ini 2 pangkat Y ya, sehingga Y sama dengan 1 ya. Kemudian di sini data di sini kita bandingkan data 3 dan data 2. R data 3 per R2 sama dengan ini ya, laju reaksi ini. Kemudian laju reaksinya itu sama ya, sama dengan K kali ini di data 3 ya, 1 pangkat X dikali 1 pangkat Y. Demikian juga di data 2 0,5 pangkat X dan dikali 1 pangkat Y. Nah, di sini itu kan 1 ya. Nah, ini sama, sehingga di sini tinggal 2 pangkat X ya, sama dengan X sama dengan 0. Jadi persamaan laju reaksinya itu ya, ini R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, di mana X ini 0 ya. Kemudian B, konsentrasi B pangkat Y, Y-nya sama dengan 1 ya. Atau ini bisa dijadiin 1 ya, sama dengan 1 kan. R sama dengan K kali konsentrasi B2 ya.
Ini persamaan laju reaksinya. Kemudian yang pertanyaan ke B ya tadi ya, order reaksi terhadap A ya, tadi kita bisa melihat ini ya, X ya 0. Kemudian order reaksi terhadap B ya, ini sama dengan Y sama dengan 1 ya. Kemudian order reaksi total ya dijumlahkan aja ya, 0 plus 1 sama dengan 1. Kemudian kita lanjut. Dari reaksi tadi ya, R sama dengan K kali konsentrasi B, sehingga di sini K sama dengan R per konsentrasi B2 sama dengan K sama dengan R-nya tadi kan satuannya mol per liter second ya, per konsentrasi dari B2 mol per liter ya, sehingga bisa didapatkan nih S-1 ya. Jadi kita bisa masukin persamaan dari laju reaksi ini ke dalam salah satu data, misal data 1 ya. Kita mencari nilai ini ya, K. Nah, R-nya berapa tadi? 1,6 kali 10 pangkat min 3 mol per liter second per nilai konsentrasi B-nya tadi 0,5 kali 0,5 mol per liter ya, sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 3 S-1. Nah, ini nilai dari K. Oke, kita lanjut. Kita mengenal mekanisme reaksi ya. Jadi kebanyakan reaksi kimia berlangsung dalam beberapa tahap ya. Setiap tahap itu berlangsung dengan kecepatan yang tidak sama ya. Misalnya ada reaksi yang tertulis sebagai NO2 plus CO menjadi NO plus CO2 ya. Sebenarnya reaksi di atas itu berlangsung beberapa tahap ya. Penulisan reaksi tersebut adalah merupakan reaksi total dari seluruh tahap yang berlangsung. Menurut percobaan, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K konsentrasi NO2 pangkat 2 ya, dimana order 2 terhadap NO2, kemudian order 0 terhadap CO ya, sehingga order reaksi totalnya sama dengan 2. Nah, tahap reaksi di atas tersebut itu dibagi di tahap 1 itu kan, NO2 plus NO2 menjadi N2O4 ya. Ini merupakan reaksi lambat. Kemudian tahap 2 nya itu dari N2O4 plus CO menjadi NO plus CO2 plus NO2 ya. Ini reaksi cepat. Sehingga reaksi totalnya kita bisa melihat ya, NO2 plus CO ya menjadi NO plus CO2. Oke, lanjut ya. Untuk tahap penentu reaksi ya, dari mekanisme reaksi tadi yaitu tahap lambat, misalnya N2 plus N2 menjadi N2O4 dan laju reaksinya R sama dengan K NO2 pangkat 2 ya. Jadi laju reaksi ditentukan oleh tahap yang lambat ya, dimana koefisien reaktan pada tahap lambat sama dengan order reaksi ya. Oke, secara umum ini A plus B menjadi C plus D dengan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, dimana X dan Y masing-masing merupakan koefisien dari A dan B pada tahap yang lambat. Oke, lanjut ya. Reaksi order 0. Jadi misal di sini ada A menjadi produk ya. Untuk laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat N ya, dimana N adalah order reaksi.
Ingat, order reaksi tidak berkaitan langsung dengan koefisien A ya. Jadi di sini min dA per dt sama dengan K A pangkat 0 ya. Di sini pindah ruas, dA ini pindah ruas jadi min K dt ya. Kemudian dA diintegralkan di sini atau A0 ya sama dengan KT ya. Sehingga A min A0 itu kan laju sama dengan K tadi order 0. Itu bisa dilihat ini ya, hubungan antara konsentrasi A dengan waktu ya untuk order 0. Misal untuk laju yang berkaitan pada dua atau lebih unsur kimia yang berbeda ya, seperti reaksi berikut. Ini untuk lajunya sama dengan min dA per A dt ya. Di sini itu sama dengan min ya d min 1/b kali dp per dt ya, sama dengan min k A pangkat m b pangkat n ya. Oke. Reaksi order pertama di sini ya, kita bisa melihat N2O5 menjadi 2NO2 plus setengah O2 ya. Di sini ini ada untuk hukum laju, itu sama dengan K konsentrasi N2O5 di sini ya. Jadi hukum lajunya min d N2O5 per dt sama dengan K N2O5. Nah, kemudian kita pindah ruaskan di sini min K dt sama dengan N2O5 per N2O5 di sini. Nah, di sini bisa bila diintegrasikan ya. Ini ln N2O5T min ln N2O5O ya, sama dengan min KT. Nah, di sini bisa disederhanakan lagi. Ini N2O5T ini pindah ruas ya. Di sini N2O5 O0 di sini, dan di sini eksponen min KT ya di sini. Dan waktu paruh itu kan T setengah ya, sama dengan dan 2 per K sama dengan 0,6931 per K ya di sini. Kemudian di sini kita bisa mengilustrasikan ini di grafik ya, ln C per VST. Di sini ln N2O5. Kemudian di sini ini ordinarnya, absisnya waktu T, dan kita bisa melihat di sini ini untuk interceptnya ln N2O5 0 ya di sini. Kemudian slope-nya ini sama dengan min K. Oke, kita lanjut untuk contoh di sini ya. Penguraian thermal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi order pertama dengan waktu paruh 80 detik. Yang pertama, hitunglah nilai konstanta laju reaksi ya. Kemudian yang kedua, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari contoh aseton itu terurai ya. Penyelesaian nilai K sama dengan 0,693 per T setengah ya di sini waktu paruh, sama dengan 0,693 per tadi waktu paruhnya 80 detik ya, sama dengan 8,7 kali 10 pangkat min 3 detik min 1 ya. Kemudian jika yang terurai 25%, maka yang tersisa 100% min 25% ya, sama dengan 75%. Nah, di sini sama dengan ini KT sama dengan 2,303 log ini A0 per AT ya di sini. Nilai K-nya 8,7 kali 10 pangkat min 3 kali T sama dengan 2,303 log ini A0-nya 1 per
Ini 0,75 atau 75% ya. Sehingga T sama dengan 32 detik. Oke, lanjut ya. Teori tumbukan. Tumbukan dalam reaksi kimia ya. Reaksi kimia diawali dengan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel yang bereaksi ya. Kemudian energi panas itu dapat mempercepat gerak partikel sehingga memperbesar jumlah dan intensitas tumbukan ya. Kemudian tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi ya. Tumbukan yang menghasilkan reaksi apabila yang pertama, partikel-partikel mempunyai energi yang cukup besar atau lebih dari energi minimal yang diperlukan ya. Yang kedua, tumbukan yang menghasilkan reaksi apabila posisi partikel-partikel yang bertumbukan itu tepat ya. Kemudian energi aktivasi ya. Energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan oleh reaktan untuk terjadinya suatu reaksi ya. Misal di sini ada reaksi ya, ini reaktan, ini produk, dan di sini kompleks transisinya. Proses di atas ini dapat digambarkan sebagai berikut ya. Untuk reaksi eksoterm melepaskan panas dan reaksi endoterm memerlukan panas. Di sini untuk energinya ya. Jadi ini energi reaktan, kemudian di sini energi produk, dan di sini untuk energi aktivasinya ya, energi minimal yang diperlukan oleh reaktan untuk terjadinya reaksi. Bisa kita lihat di sini untuk perbedaannya untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini adalah ini kalau eksoterm ini untuk energi di produknya itu lebih rendah daripada energi reaktan ya. Sedangkan di sini untuk endoterm energi untuk produk lebih besar dari energi di reaktan ya di sini ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Yang pertama, sifat dasar reaktannya sendiri ya. Kita tahu reaktifan K itu lebih besar dari natrium ya. Jadi di sini misal K bereaksi dengan H2O menjadi KOH plus H2, kemudian natrium bereaksi dengan H2O menjadi natrium hidroksida dan hidrogen di sini. Di sini karena kereaktifan K itu lebih besar dari natrium, kalium lebih besar dari natrium, jadi R1 lebih besar dari R2 ya. Kemudian faktor yang kedua adalah konsentrasi, di mana konsentrasi makin besar maka makin banyak partikel yang bertumbukan ya. Jadi R itu makin besar ya, maka laju reaksi yang konsentrasi yang pekat itu lebih besar dari laju reaksi yang encer ya. Kemudian faktor yang ketiga, ukuran partikel ya. Makin kecil ukuran partikel makin besar jumlah luas permukaan partikel ya. Jadi makin banyak bagian yang bertumbukan sehingga laju reaksi makin besar. Kemudian faktor yang keempat adalah temperatur ya. Temperatur makin tinggi maka makin cepat gerak partikel ya. Jadi maka makin intens tumbukan sehingga R-nya makin besar. Dan perlu kita ketahui yang laju reaksi yang panas itu lebih besar dari laju reaksi yang kondisi dingin ya. Kemudian faktor yang kelima adalah katalis ya. Kita ketahui katalis itu memperkecil energi aktivasi ya. Jadi makin cepat dicapainya keadaan transisi. Maka di sini kita bisa lihat R-nya makin cepat ya. Jadi untuk reaksi yang dengan katalis itu R-nya lebih besar daripada reaksi yang tanpa katalis ya.
Kemudian kita kan tahu katalis dapat berupa cahaya, misal sinar matahari maupun logam-logam ya, tembaga, nikel, kobalt dan lain sebagainya. Jadi catatan ya di sini, jika dari R sama dengan K kali A, R itu makin besar, tetapi ya jika R makin besar tetapi konsentrasi A-nya tetap ya, maka berarti K harus ikut bertambah besar ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga K, silakan dicari ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin untuk lebih memperdalam materi ini bisa latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum.